bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan sepanjang malam yang telah kami lalui. Tuhan telah beri, anugerahkan bagi kami hari yang baru ini. Sebelum kami menjalani seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, biarlah kami dianugerahkan oleh Tuhan kebenaran firman Tuhan, supaya sepanjang hari ini kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap mendengarkan Engkau berfirman. Amin. Saudara yang terkasih, kita buka kitab kita dari Amsal pasal yang ke-29 ayat 23. Demikian firman Tuhan dari Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Keangkuhan itu bisa dikatakan melawan arah Tuhan. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena tampak jelas melalui kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang agung, Dia yang maha, Dia yang berasal dari surga, malah datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya, dan bahkan mengambil rupa seorang hamba. Tetapi masalahnya, kita yang hina ini, kita yang penuh dengan dosa ini, justru mengambil jalan sebaliknya, mengambil arah sebaliknya. Kita ingin meninggikan diri kita ingin melebihkan diri kita dibandingkan dengan orang lain secara negatif dalam hal ini. Maka itu sama saja dengan mengambil arah yang berbeda, mengambil arah yang jelas-jelas berbeda dengan jalan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Tuhan yang merendahkan dirinya, tetapi kemudian kita ataupun keangkuhan mengambil arah meninggikan dirinya. Berarti keangkuhan tidak sejalan dengan jalannya Tuhan. Tuhan malah senang mengangkatkan kita, menyerupai Dia. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Itu berarti Tuhan sangat senang sekali mengangkatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Tetapi keangkuhan yang ada di dalam diri manusia justru mendorong kita untuk mengatakan, untuk memandang orang lain tidak sederajat ataupun lebih rendah daripada kita, oleh sebab standar-standar yang diberlakukan oleh dunia ini. Jadi luar biasa Tuhan kita. Dia yang adalah Tuhan merendahkan diri. Dia yang adalah Tuhan
tetapi berupaya mengangkatkan kita manusia ini serupa dan segambar dengannya. Maka setiap orang yang punya karakter keangkuhan berarti sudah jelas sekali dia mengambil jalan, mengambil arah yang berbeda dengan Tuhan. Keangkuhan itu menolak keberadaan yang Tuhan tetapkan. Mengapa saya katakan demikian? Kita yang serupa dan segambar dengan Tuhan, tetapi menolak keberadaan ini dengan merasa bahwa kita lebih dari yang lain. Kasihan sekali sebenarnya orang yang merasa dirinya lebih hebat dibanding dengan orang lain. Itu sama seperti seorang yang berada di puncak gunung. Dari puncak dia melihat orang di bawah itu begitu kecil, sedang dia tidak sadar bahwa orang yang di bawah pun melihat dia begitu kecil meski dia ada di puncak gunung. Ya. Keangkuhan dikatakan dalam nats ini adalah mental orang fasik. Dan orang fasik itu identik dengan orang-orang ataupun bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa keangkuhan itu identik dengan karakter orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan akan tiba saatnya bagi orang yang angkuh ini akan direndahkan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan, sedang orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dan dikatakan dalam nats kita ini akan menerima pujian. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, biasanya orang yang angkuh tidak akan mau belajar. Tentu sebagai akibatnya dia akan menderita karena ketidaktahuannya. Dan pasti orang yang angkuh akan dihindari. Bahkan yang lebih parah, orang yang angkuh biasanya adalah tidak mau bergantung kepada Tuhan. Dia akan bergantung kepada hal-hal yang diandalkannya, materi, kekuasaan, kepandaian, dan sebagainya, bukan kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, di beberapa bagian nats Alkitab dikatakan bahwa orang yang angkuh akan menjadi lawannya Tuhan. Sebaliknya, orang yang rendah hati akan menerima kemuliaan ataupun pujian. Orang rendah hati biasanya akan mau belajar, bergantung kepada Tuhan, dan akan diberkati oleh Tuhan. Orang rendah hati disejajarkan juga dengan orang yang takut, orang yang hormat akan Tuhan. Ya, kalau kita jujur sebenarnya, orang yang angkuh akan merasa lelah sendiri. Karena setiap saat dia akan mencari orang yang lebih rendah dari dirinya. Dan ketika bertemu dengan orang yang menurut dia lebih dari dirinya, dia akan berupaya supaya tidak kalah saing. Dan dia akan berupaya mencari jalan untuk melebihi orang yang menurut dia bisa saja menjadi saingannya. Dan tentu itu adalah penderitaan. Begitu lelah sekali sebenarnya menjadi orang angkuh. Kita harus mencari orang yang lebih rendah dari kita. Dan ketika kita berjumpa yang lebih dari kita akan berupaya melebihi lagi. Sebenarnya itu menjadi penderitaan bagi orang yang angkuh. Namun yang mengerikannya lagi, banyak juga yang sulit untuk mengakui keberhasilan orang lain. Itu juga merupakan ciri daripada keangkuhan. Sulit mengakui keberhasilan, kesuksesan orang lain. Dan baginya pujian itu hanya menjadi miliknya sendiri. Belajar dari keangkuhan itu keangkuhan itu sendiri identik dengan kemiskinan dalam arti yang lain. Mengapa? Karena miskin mengakui keberhasilan orang lain. Ya, orang yang kaya biasanya mau melepaskan sesuatu dari dirinya, tetapi orang angkuh dia mau hanya menerima kepada dirinya. Itu berarti tipologi orang yang miskin. Tetapi orang yang rendah hati akan melepaskan pujian bagi orang lain, melepaskan apa yang ada di dalam dirinya. Berarti bisa dikatakan orang yang rendah hati pada saat yang sama adalah orang yang kaya. Ada sesuatu yang kaya di dalam diri orang yang rendah hati ini. Setiap orang bisa terjerat dalam kesombongan ini. Tetapi hati-hati, saudara yang terkasih. Keangkuhan tidak selamanya didasarkan pada hal-hal yang materi. Ada kalanya keangkuhan juga didasarkan pada hal-hal yang bersifat rohani. Kita merasa lebih rohani, kita merasa lebih banyak berbuat, kita merasa lebih banyak melakukan hal pelayanan di tengah-tengah kehidupan rohani kita. Dan yang paling parah lagi, kita juga angkuh di hadapan Tuhan. Mengapa angkuh? Kita merasa lebih berjasa di tengah-tengah dunia, di dalam dunia pelayanan, sehingga seolah-olah kita mau supaya Tuhan menuruti kehendak kita. Itu bahayanya. Jadi tidak selamanya keangkuhan didasarkan pada hal-hal yang materi. Ada kalanya
keangkuhan justru didasarkan pada hal-hal dalam hal rohani, itu berarti keangkuhan tidak hanya berlaku di dunia, di luar gereja, tetapi keangkuhan bisa juga merasuk, menjamur dalam kehidupan bergereja. Maka dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 6b dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itu dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang rendah hati. Sebenarnya orang yang angkuh tidak sadar sebenarnya bahwa dia begitu berharga. Mengapa saya katakan demikian? Adam dan Hawa berupaya melebihi Tuhan, padahal Tuhan sendiri telah menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan dia. Sebenarnya itu sudah cukup, tetapi menjadi masalah adalah karakter manusia yang mau melebihi Tuhan, sehingga justru jatuh ke dalam dosa. Hati-hati dalam hal seperti ini. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa menjadi orang yang angkuh tidak ada untungnya sama sekali, tetapi justru akan menambah penderitaan demi penderitaan, kelelahan demi kelelahan. Tetapi orang yang rendah hati akan mendapatkan pujian. Orang yang angkuh menjalani hidup yang berlawanan dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri mengambil jalan merendahkan diri. Mari kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, merendahkan dirinya. Dan orang yang rendah hati akan ditinggikan kemudian kelak oleh Tuhan sendiri. Amin. Saya undang kita mari berdoa buat Runggun Bogor dan Perpulungan Sukabumi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan akan mengajar, mengingatkan kami untuk melakukan dengan setia apa yang telah kami dengar. Kami berdoa buat seluruh pelayanan dan seluruh jemaat Tuhan, baik di Runggun Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi, supaya senantiasa pelayanan berjalan dengan baik, dan seluruhnya anak-anak Tuhan yang boleh melayani, pendeta, pertua, diaken, dan pengurus kategorial PJJ, seluruhnya unit pelayanan, benar-benar diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi wakil-wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menyampaikan kabar sukacita. Dan seluruh jemaat Tuhan di Runggun Bogor dan Perpulungan Sukabumi juga semakin diberkati oleh Tuhan. Dan jika pada saat ini ada yang bergumul akan penderitaan dan ada yang bergumul karena kelemahan tubuh, kami percayakan seluruhnya dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan sedetik pun kehidupan kami, dan Tuhan akan memberi jalan keluar bagi setiap yang berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberi kesembuhan bagi orang yang berserah, berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan meneguhkan setiap anak-anak Tuhan yang benar-benar bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.